Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini bertemu kembali untuk membahas uji pembahasan bahasa Indonesia tahap 2. Soal 1. Distraksi media sosial. Banyak siswa mengandalkan teknologi digital untuk belajar, namun tidak sedikit yang terjebak distraksi media sosial, membuat hasil belajar tidak maksimal. Simpulan yang tepat dari teks adalah, A. Teknologi digital hanya membawa dampak negatif. B. Media sosial bisa mengurangi konsentrasi belajar. C. Semua siswa pasti terganggu dengan media sosial. D. Belajar dengan teknologi tidak bermanfaat. E. Hasil belajar selalu buruk jika menggunakan gawai. Pembahasan soal 1. Media sosial dan konsentrasi. Bukti teks. Penggunaan teknologi untuk belajar, namun banyak yang terdistraksi media sosial, mengakibatkan hasil belajar tidak maksimal. Analisis pilihan B, benar. Opsi B merangkum hubungan sebab akibat dengan tepat, menggunakan kata bisa yang menunjukkan kemungkinan sesuai bukti. Mengapa pilihan lain salah? Pilihan A, C, D, E membuat klaim mutlak atau tidak relevan dengan konteks teks. Soal 2, manfaat membaca buku. Membaca buku tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga melatih daya kritis seseorang. Dengan membaca, siswa dapat menilai kebenaran informasi. Fungsi membaca dalam teks tersebut adalah A. Menghibur pembaca, B. Membuat seseorang kaya raya, C. Melatih daya kritis dan menambah wawasan, D. Menyelesaikan masalah keuangan, E. Menambah jumlah teman. Berikut ini pembahasan soal 2, daya kritis dan wawasan. Bukti teks. Membaca buku tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga melatih daya kritis seseorang. Pilihan C, benar. Opsi ini cocok persis dengan pernyataan dalam teks, memperluas wawasan dan melatih daya kritis. Pilihan lain, salah. Pilihan A, B, D, E tidak disebutkan atau tidak relevan dengan fokus teks. Jadi jawaban yang tepat adalah C, melatih daya kritis dan menambah wawasan. Soal 3. Makna konotatif. Pilihlah kalimat di bawah ini yang mengandung makna konotatif. A. Rumah itu sangat besar dengan halaman luas. B. Anak itu adalah bintang kelas karena prestasinya. C. Dia membeli sepatu baru di pasar. D. Ibu menanam bunga mawar di halaman. E. Sapi itu gemuk dan sehat. Berikut ini pembahasan soal 3. Bintang kelas. Mari kita pahami makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif arti harfiah, nyata dari kata atau kalimat atau makna sebenarnya. Sedangkan makna konotatif makna kiasan atau makna tambahan yang bukan arti harfiah. Pilihan B, benar. Bintang kelas adalah kiasan untuk siswa berprestasi. Bintang di sini bukan benda langit. Jawaban yang tepat adalah B. Anak itu adalah bintang kelas karena prestasinya. Mengapa B benar? Kalimat, anak itu adalah bintang kelas, menggunakan kata bintang secara kiasan. Secara harfiah bintang adalah benda langit, jelas bukan pengertian yang dimaksud. Di sini bintang kelas bermakna siswa yang sangat berprestasi atau menonjol di kelas. Karena ada perpindahan makna dari arti harfiah ke arti kiasan, ini termasuk makna konotatif. Kita lanjut pada soal 4, makna simbolik puisi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Makna simbolik, kayu kepada api, adalah A. Hubungan yang abadi dan tidak terpisahkan. B. Hubungan yang saling menghancurkan. C. Hubungan yang saling menghidupi. D. Hubungan yang penuh kehangatan. E. Hubungan yang penuh kebencian. Mari kita perhatikan pembahasan soal 4, kayu dan api. Kayu memberi. Kayu menjadi bahan bakar, memberikan dirinya. Api menghidupi. Api menghasilkan panas dan cahaya dari kayu. Ketergantungan timbal balik. Hubungan saling memberi dan memenuhi, tulus tanpa kata. Jawaban yang tepat adalah C. Hubungan yang saling menghidupi. Bukti dari penggalan puisi. Baris, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, menggunakan citra kayu dan api secara kiasan, personifikasi. Maknanya, kayu memberi dirinya pada api, memberi bahan bakar, sementara api menghasilkan panas dan cahaya. Gambaran ini menekankan adanya ketergantungan timbal balik dan unsur pemberian, ketulusan antara keduanya. Mengapa C benar? Opsi C mengekspresikan hubungan timbal balik, kayu menghidupi api dengan menjadi bahan bakar,
api menghidupi kayu dalam arti menghasilkan kehangatan, cahaya dari proses itu. Selain itu, ungkapan, kata yang tak sempat diucapkan, memberi nuansa ketulusan, pengorbanan, dan saling memberi yang tak perlu diucapkan, cocok dengan makna saling menghidupi. Berikut ini kita bahas soal yang terakhir yaitu soal 5, peribahasa, air beriak. Peribahasa, air beriak tanda tak dalam, bermakna, A. Orang yang banyak bicara biasanya kurang berilmu. B. Orang yang tenang berarti tidak peduli. C. Orang yang pandai lebih suka pamer. D. Orang yang berilmu selalu sombong. E. Orang yang baik hati selalu diam. Jawaban yang tepat adalah A. Orang yang banyak bicara biasanya kurang berilmu. Berikut pembahasan soal 5 makna peribahasa. Air beriak tanda tak dalam, berarti, orang yang banyak bicara, bersikap riuh, atau pamer biasanya tidak memiliki kedalaman pengetahuan atau kebijaksanaan. Sebaliknya, orang yang benar-benar berilmu atau bijak cenderung tenang dan tidak perlu menunjukkannya. Jadi alasan ini adalah padanan langsung makna peribahasa. Kata riak, gelombang, kehebohan, melambangkan orang yang banyak bicara atau berisik, tak dalam melambangkan kurangnya kedalaman, pengetahuan, kebijaksanaan. Pilihan menggunakan kata biasanya yang tepat karena peribahasa menunjukkan kecenderungan, bukan kepastian mutlak. Sekian pembahasan soal TKA tahap 2, semoga membantu kalian belajar.